A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah saudaraku semuanya. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sangat menggelikan. Ini selalu ditanyakan kenapa sih, saya juga aduh ya Allah, ya Rabbana kata saya kan. Pertanyaannya itu kan masalah, Kang, bagaimana cara membuka mata batin? Saya pengen melihat ini. Aduh, apa ini? Kang, saya pengen punya hodam. Aduh, kata saya, hodam. Udah jelas-jelas ada korin dalam diri kita juga ada korin. Ya, jin pendamping itu ada, itu ya, dalam konteks pembahasan Islam memang ada itu korin, ya. Jadi istilahnya jangan yang aneh-aneh lah, kita yang normal-normal aja. Ibadah konteksnya ibadah. Pertanyaannya seperti apa, Kang, ini? Pertanyaannya seperti ini, dan yang akan saya bahas pun mengenai ini. Bagaimana cara membuka mata batin? Aduh, konteksnya mata batin. Ini sesuatu yang saya kaji ya, masalah mata batin. Sebelumnya mohon maaf jika sekiranya ada kesalahan yang saya sampaikan itu karena hilaf dari saya pribadi. Tapi yang akan saya bahas masalah mata batin dari konteks ilmu hikmah yang saya kaji, ya. Karena saya pun banyak mengikuti guru, dan saya banyak belajar, dan saya pun sering merevisi, memperbaiki dari apa yang saya ketahui. Ya, pada dasarnya dalam ilmu hikmah, mata batin itu bukan arti kita membuka yang seperti di TV-TV itu, dibuka, ya, bisa melihat ini itu, waduh. Ya Allah ya Rabbana, bukan ke situ, ya, bukan ke situ. Malah ada yang bangga memiliki kemampuan bisa melihat makhluk astral. Di sana ada pocong, di sini ada kunti, di sini ada ini, di sini ada gendro. Aduh, banyak di sekitar kita juga pasti, ya. Apalagi dikemas dengan bahasa indigo. Alah, ya Allah, indigo gitu ya. Kenapa harus bangga? Sebetulnya itu penyakit, ya. Maksudnya gimana, Kang, penyakit? Itu penyakit. Ya, saya tekankan, saya tegaskan, itu penyakit, perlu diruqyah. Ya, melakukan ijab pembersihan ketika kita mempunyai kelainan, itu kelainan bagi saya. Karena saya pun mengkaji dan saya pun bertanya kepada guru-guru saya. Ya, dari guru-guru terdahulu sampai ke sini semuanya saya perbaiki, saya revisi. Saya kaji juga, tidak asal ngomong. Ini sebetulnya penyakit. Ya memang kebanyakan nontonnya televisi seperti itu lah dari dulu juga kan. Ya, dibuka mata batinnya contohnya. Waduh, bisa melihat ini dan itu. Padahal itu penyakit. Anak kecil bisa melihat ini dan itu. Padahal itu penyakit. Perlu diperbaiki, perlu dibersihkan. Bukan menjadi kebanggaan. Ya, salah konteksnya, bukan ke situ. Jangan yang aneh-aneh, kata saya juga. Udah konteksnya ibadah, mencari keberkahan. Contoh ilmu kebal, sebetulnya tidak ada yang kebal. Yang memberi kebal itu hanya Allah. Arti kebal itu bukan istilahnya kita kebal senjata, bukan. Ya, ada teknik, ada nyata. Yang nyata seperti apa? Wallahu a'lam. Saya di sini membongkar, ya, tidak apa-apa. Karena ini menjadi landasan kuat. Boleh kita belajar ini, boleh. Kalau tauhid keimanan kita sudah paham dulu aja. Bukan merasa hebat ya, karena tidak ada yang hebat. Paham, minim paham dulu aja. Ibarat kata kita istilahnya minta perlindungan dari doa, ya, untuk kekebalan contohnya. Aduh, kebal. Ada paku di jalan, kita injak, otomatis kita luka.
Ya. Tapi konsepnya seperti ini. Kita minta perlindungan, ibarat kita beli sendal. Kita pakai sendal atau kita beli sepatu, kita pakai sepatu, nginjek paku tidak akan terlalu luka karena ada pelindung, ikhtiar namanya juga. Bukan berarti menjadi kesombongan. Ini konteksnya salah. Saya selalu memarahi atau menegaskan, menekankan kepada sedulur ahad. Bukan ke situ arahnya. Yang luar biasa ada kejadian dari sedulur ahad. Sebelum saya bahas masalah mata batin ya, ini dulu. Orangnya hanya meminta ijazah keilmuan karena istilahnya dia bekerja di perantauan, di dunia yang lumayan keras. Daerahnya pun tidak akan saya sebutkan karena di seberang. Suatu ketika dia istilahnya ada masalah dengan premanisme. Ya, dia dilempar batu. Padahal dia istilahnya di bidang keamanan kerjanya. Ketika dia akan ditusuk dengan pisau, yang namanya premanisme otomatis banyak. Tiba-tiba itu si pisau jatuh ke bawah, tangan bergetar. Apa buktinya Kang? Ada chattingnya juga, ada buktinya juga. Apa perlu saya sampaikan atau perlu saya cuplikan? Tidak usah, karena orang-orang di sekitar saya yang sering silaturahmi ke sini tahu. Ya, percaya dan tidak silakan, karena hal seperti ini itu memang ada. Ya, dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan istilahnya merasa hebat, merasa saya punya ilmu, merasa saya punya pendamping, merasa saya punya penjagaan. Oh, itu salah. Itu salah. Sangat-sangat salah. Ketika kita ikhlas melakukan amalan, mencarinya keberkahan dalam kehidupan, nah, pasti mutlak Allah ada. Kita balik lagi ke pembahasan masalah mata batin. Dan saya tekankan yang namanya indigo, orang yang bisa melihat hal-hal semacam itu, yang seperti di TV-TV itu, atau orang-orang yang sudah nyeting ini nyeting itu, ya perlu saya luruskan. Ya silakanlah, silakan, saya tidak melarang kok. Silakan, itu kan hak mereka. Saya berbicara kepada sedulur ahad dan orang-orang istilahnya yang ikut dengan saya. Mata batin itu ya mata hati kita. Ilmu rasa, kesensitifan, kepekaan kita terbuka. Ibarat saya juga kan contoh ini ya, contoh biar lebih masuk akal, lebih paham. Dalam arti istilahnya dipahami dengan sederhana. Saya kalau istilahnya meruat rumah atau membentengi rumah dengan doa-doa yang istilahnya sudah diijazahkan dengan tata cara yang sudah diijazahkan dengan koridor yang betul dan baik. Tidak ada tuh istilahnya di sini ada pocong, di sini ada kunti, di sini ada apa, di sini ada apa, atau narik pusaka, di sini ada ini. Tidak. Tidak ke situ saya arah. Bagaimana kan caranya kita mempraktekkan itu? Cukup dengan rasa kita. Karena Allah memberikan rasa. Bukannya istilahnya hijab kebatinan kita. Bukan istilahnya kita bisa melihat, tidak. Itu namanya penyakit padahal. Di dalam dirinya ada jin yang perlu dikeluarkan. Maka orang-orang yang belajar spiritual, yang merasa memiliki penyakit seperti ini, sadar kalau itu penyakit yang harus dikeluarkan. Tidak ada usulnya dibuka atau ke orang lain dibuka bisa melihat. Hayalan itu semuanya sugesti. Ya, biasanya lewat kepekaan diri kita. Ya, kesensitifan diri kita tajam. Arahnya di mana? Arahnya di mana? Cukup dengan doa. Dengan tata cara praktek yang baik dan benar. Itu aja cukup. Tidak usah memediumisasikan ini. Ribet ya. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena guru saya pun menegaskan dengan hal semacam ini. Apakah saya mengharamkan atau melarang orang-orang yang berbuat seperti itu? Tidak. Silakan. Karena itu hak mereka. Karena itu hak mereka. Saya hanya menyampaikan kepada orang yang mau sadar, ya. Dan orang yang mengikuti padepokan sedulur ahad, bahwa yang namanya indigo, orang yang bisa melihat yang gaib, itu sebetulnya penyakit, perlu dibersihkan, perlu diperbaiki, perlu melakukan ijab pembersihan, dan istilahnya berjalan di koridor yang lurus, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain itu. Maka harus hati-hati. Harus hati-hati. Yang namanya kepekaan diri, kepekaan pikiran, mata, pendengaran, rasa,
Itu sinkron kalau dalam ilmu hikmah, karena ada tata caranya. Ya. Dari hawa energi itu ada memang. Tidak istrinya kita bisa melihat. Yang namanya jin itu semuanya sama. Maksud sama seperti apa? Ini takutnya salah tanggap. Maksudnya mau kunti, mau pocong, mau genderuwo, mau ini dan itu semuanya jin. Jin yang menyerupai dari pemikiran manusia itu sendiri. Manusia itu berpikir A, makalah jadi A. Manusia berpikir B, maka jadilah B. Ibarat orang kesurupan karena lemahnya iman, lemahnya mental, lemahnya pengetahuan, sugesti yang dikuatkan. A, B, C karena ini, karena itu, di sini ada ini dan itu. Bulan, tempat ini, pohon ini angker, hati-hati kalau lewat. Aduh, dada berdebar. Bagaimana ini? Bulu kuduk merinding. Bagaimana ini? Pikiran kemana-mana. Ketika sugesti kuat, jadi makalah jadi. Ya itulah namanya jin, mengikuti prasangka kita. Karena saking kuatnya sugesti. Apalagi kalau lemah. Kebanyakan perempuan bisanya pingsan atau kerasukan. Ya. Dan kerasukan pun tidak murni kerasukan, biasanya dari sugesti juga. Ya, memang kerasukan itu ada, tapi ada 3 tahap. Umumnya yang 1 tahap, sugestinya kuat. Ya, kepercayaannya bahwa itu ada, yang memang ada, maksud saya itu dirasa. Jadi makalah jadi, karena sugestinya kemana-mana. Maka kata saya juga, tidak ada sandaran yang lebih baik melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain mengatakan ini dan itu, biarlah. Tidak harus takut. Takutlah kepada diri kita sendiri. Yang wajib kita perangi. Wajib kita perangi. Apa itu? Nafsu. Ya, tepatnya kita kendalikan. Kita tunggangi. Jangan sampai nafsu kita yang menunggangi. Nafsu itu memang baik. Ada karena fitrahnya. Nah, bukan untuk dihilangkan. Nafsu makan, nafsu biologis, ini dan itu sebagainya. Tapi untuk dikendalikan. Sekali lagi apa pertanyaannya, Kang? Apakah istilahnya ilmu untuk membuka mata batin itu baik? Saya tekankan dari ilmu hikmah itu sendiri yang saya kaji, yang saya pelajari dan yang diamanahkan oleh guru-guru saya, itu semuanya penyakit. Dalam konteks garis besar Islam pun itu sebetulnya jin yang merasuki ke dalam dirinya sehingga penglihatannya sama dengan penglihatan jin. Ya, ujung-ujungnya apa? Takabur. Ya, takabur, membodohi dirinya dan membodohi orang banyak. Mungkin seperti itu ya. Semoga ada kebaikan, keberkahan untuk kita semuanya. Dan istilahnya setiap yang saya sampaikan, kehilapan yang saya sampaikan, yang saya utarakan itu semuanya murni dari kesalahan saya pribadi. Ya pasti ada kesalahan ya. Saya takutnya ada kesalahan. Jadi saya meminta maaf dulu sebelum ada kesalahan itu terjadi. Tapi insya Allah semuanya ada hikmahnya. Dan setiap kebaikan yang saya sampaikan itu semuanya murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. You